Wah, Indonesia, ayo, teman-teman juga ikutan, ayo. Teman-teman juga teriak-teriak, kalau perlu pinjem toa tetangga kalian, teriak Indonesia. Kalau perlu kalian masuk rumah tetangga kalian, setelin PUBG Mobile World League East Grand Final supaya mereka nonton. Betul, karena kita sudah masuk ke game pertama kita pada hari ini dengan arah pesawat dari Primors menuju ke arah Stalber. BTR pasti bisa hari ini kita dukung semaksimal mungkin untuk tim Bigetron RA pada hari ini untuk mempertahankan gelar juara mereka kali ini ya. Amin. Dan wow, 100.000 orang di match yang pertama. Baru mulai padahal. Baru mulai. Belum panas sih game ini. Baru mulai dan belum panas, bahkan like-nya udah sampai 53.000. Let's go. Yang masih absen doang, belum tanda tangan ya. Yang masih setor muka, belum tanda tangan, bisa langsung pencet tombol like-nya. Kita tembuskan 100.000 like. Malah kalau perlu hari ini, tembusin kayak di hari Jumat, 200.000 like. Enggak, gue nggak suka pas kalau kita rekornya itu cuma sama. Oke. Gue mau rekor baru. Lo mau rekor baru? 250.000. 250.000 like. Gue percaya bisa. Kita baru mulai 500.000. Oke. Ini belum selesai game pertama. Gue yakin hari ini teman-teman semua bisa mencapai 250.000 like. Oke guys, harapan kita hari ini semuanya terpenuhi. BTR juara, like-nya tembus, viewersnya memecahkan rekor-rekor yang sebelumnya juga. Dan intinya, satukan semangat kita hari ini, satukan tujuan kita hari ini. Nggak peduli lo orang karbitan ke, lo orang lumutan ke, lo atau lo fans setianya ke, pokoknya dukung. Yeah. Maksimal. Inti pada intinya kita dukung secara Amin. tulus dan maksimal kali ini ya. Betul. Oke, bro, back to the beat. Back to the game. Sudah mulai melihat pergerakan dari beberapa tim tadi setelah pesawat meluncur dari arah bawah menuju ke arah atas. BTR tidak terlalu leluasa dalam looting early mereka karena jarak farmnya tadi tidak terjangkau dari garis pesawat. Jadi Betul. mereka harus scrappingan dalam satu area yang tidak jauh jaraknya. Dan gue suka banget dari BTR ya. Kemarin kan mereka udah kena HBD tuh, kena happy birthday dari tim T1. Ketika mereka nggak nyampe ke farm di HBD di daerah sini, langsung disamperin oleh T1 dan dihabisin satu player dari tim BTR. Oke. Hari ini mereka berempat turun sini dulu nih. Kalau mau HBD, ayo HBD gua, kita berempat, kita tungguin. Kalau mau jangan culik-culikan lo, tarung-tarung sekalian ya. Langsung dibukain ring tinju sama BTR, tiba-tiba musuhnya malah pada minggat ya. Iya, langsung tadi diajakin ini ya, jotos-jotosan sama BTR. Nggak ada yang berani. Iya, jangan satu lawan rame-rame, ayo 4 on 4 kita. Dan musuhnya ternyata nggak berani untuk ngehajar BTR pada game kali ini. Tapi gue suka banget BTR ya, mereka mengantisipasi HBD dari tim T1. Yap. Mereka turun berempat, biar kalau mereka datang di HBD balik musuhnya. Tapi kayaknya T1 udah memprediksi counter yang bakal dilakukan oleh BTR. Jadi mereka juga lebih safe mainnya. Mereka turun di mana tadi ya? Mereka tadi turun di daerah. Tetap ya. Tapi harusnya BTR bakal tetap fokus ke arah farm juga sih. Karena kan tadi garis pesawatnya nggak jauh beda sama farm. Bahkan huruf FARM-nya aja masih masuk ke dalam lingkaran pertama. Karena kan tadi mereka nggak nyampe ke farm. Jadi mereka turun di daerah rumah-rumah yang lootingnya sekiranya banyak dulu. Betul. Untuk mempertahankan early game. Dan ternyata T1 nggak datang untuk HBD. Karena T1 kemarin datang matiin satu member BTR, lootingin tempatnya, cabut. Jadi BTR tuh bonyok banget di awal-awal. Bonyok sebonyok-bonyoknya ya. Alright, tapi sepertinya kita bakal mengintip pergerakan dari tim RCS terlebih dahulu kali ini yang fokus looting mereka di arah Yasnaya. Bentar, Secret nggak turun di Yasnaya ya? Secret enggak, kan Secret emang suka pindah-pindah, mereka lebih suka Gatka. Zaman dulu mereka Yasnaya pas. Oh iya. Gua kira tetap di Gatka lagi, tetap di Yasnaya. Dulu yang Yasnaya rame, Secret, Box, Iya. Orange dulu kan. Bukan Orange Rock ya, tapi Orange Sport dulu. Sekarang udah pada pindah-pindah ya, strateginya udah pada berubah semua. Udah pada punya rumah-rumah baru sendiri mereka. Betul sekali. Ulu juga pindah loh pas, udah nggak di Gergopol atas loh. Mereka pindah ke Veripier dan Primors. Enggak, ini Ulu emang tim random ya. Jadi sesuka hati mereka aja mau turun di arah mana sih, Flo? Kayaknya kemarin sempat di farm kan mereka waktu di qualifier. Bener. Mainnya di farm. Tiba-tiba pindah ke Gergopol apartemen. Tiba-tiba pindah ke Veripier. Yang harus diwaspadain malah tim-tim kayak Ulu kayak gini yang turunnya serambangan. Kenapa gue harus bilang mereka diwaspadain? Pertama, mereka turun serambangan. Yang kedua, gameplay mereka dan playstyle-nya mereka sekarang ini lagi bagus-bagusnya. Mereka bisa bersaing di jajaran tim-tim yang di atas top 5. Nah itu dia ya. Karena baik lagi ya, untuk tim-tim yang kayak Ulu, kayak T1, mereka itu tim-tim yang suka mengeksploitasi kesempatan di awal-awal. Tim belum siap nih. Masih pada mentalnya gue mau looting, dihajar sama mereka, dicari sama mereka. Oh, benar-benar HBD berarti Di ya? HBD. Karena nggak di HBD pas, sekarang tabrak ya full tabrak. Karena mereka tuh pengen nyari kill kill gratis di awal-awal. Orang lagi lengah,
dicari sama mereka malah. Oh betul, kayak menghancurkan ekspektasi lawan. Oh, kayak daerah sini kosong nih, kita bisa free looting tiba-tiba Iya, dulu. tabrak ya. Benar, itu yang harus diwaspadain juga sih. Dan sepertinya dari OR mereka juga sudah mulai melakukan pergerakan di tempat biasa mereka looting. Arah rumah banjir akan mereka kontrol. Ini paling enak bisa gue bilang ya, itu posisinya Yudu sama posisinya Valdus. Yudu dari arah utara itu kosong banget, Valdus ada di tengah-tengah circle. Iya, ini kita bakal lihat sih dari tim Valus dan juga tim Yudu dan beberapa tim lain juga bagaimana mereka menempatkan diri di posisi circle kali ini. Karena circle kali ini kan belum tentu nih bisa ke arah Kirgopol, bisa ke Severny, bisa ke arah Rozok dan di bawahnya, atau bisa ke lapangan Yesna ya, open fieldnya. Tergantung, makanya circle pertama tuh bukan patokan yang bagus untuk menentukan kita mau tabrak mana. Makanya circle pertama tuh jarang ada yang fight. Kalaupun ada compound yang diisi, ya udah skip gitu kan. Kalau udah circle 4 ke 5, coba compound diisi ditabrak sama orang, rebutin compoundnya, karena mereka nggak mau sampai nggak punya compound. Kalau Iya. di awal-awal mau nebein blue zone juga santuy. Betul, tapi cuma bisa mungkin 3 blue zone pertama kali ya. 3 blue zone yang awal-awal doang. Kalau nahan blue zone 4, 5, 6 gua rasa udah bukan hal yang worth it sih. Iya, lebih daripada itu tuh resiko sebenarnya ya. Betul. Perlu berhati-hati dan memperhitungkan jumlah first aid, jumlah boosting tim itu berapa. Yap. Sementara dari tim Anarchy mereka sudah masuk di arah sekitar ruins nih. Belum ada pergerakan yang terlalu barbar juga. Semuanya masih bermain safe, masih mengamankan kompon-kompon yang kosong terlebih dahulu supaya mereka bisa hinggap lebih lama dan mengamati atau mungkin pada main pinggir circle flow untuk ngejar ketertinggalan poin dengan poin kill. Iya betul banget. Ini beberapa tim ya hari ini bakal ditentukan ya. Mereka tuh punya mental yang kuat atau masih perlu diasah lagi. Karena hari penentuan nih Pak, siapa yang bakal jadi juara PMWL. Menurut gue masih ada 5 tim bisa juara ya. 1 sampai 5. Ada 5 tim. Ya, total 5 tim bisa rebutin juara. Oke. 1 sampai 5. Nomor 6 bisa. Kalau game pertama ini mereka chicken. Berarti perubahannya drastis banget ya Flo. Di hari pertama final kemarin kita cuma ngelihat 2 tim yang kejar-kejaran, Box Gaming sama BTR. Terus hari kedua kita juga masih ngelihat kejar-kejaran yang sama, tapi udah mulai nih, Ulu udah mulai naik, RRQ udah mulai naik. Hari ketiga RRQ, BTR, Ulu sama RRQ, BTR, Ulu, satu lagi Box Gaming, Box Gaming, OR. OR juga udah mulai naik. Bahkan kata lo di posisi ke-6 itu masih berkesempatan buat ngejar, berarti tim IND. Tim ini kalau mereka chicken nih. Kalau mereka chicken dan kondisi mungkin peringkat 4-3-2-nya kurang mainnya. Itu IND bisa lompat langsung ke peringkat 3 ataupun ke-4 ya. Lalu mereka ikut balapan juga untuk di 5 game selanjutnya. Makanya buat teman-teman yang lagi nonton jangan capek, jangan ngerasa nggak berguna. Pokoknya kalian harus tetap mendoakan Bigetron Red Alien supaya mereka bisa mendapatkan gelar baru di PUBG Mobile. Ingat ya, ini gelar baru, ini bukan juara dunia, tapi ini adalah juara Asia. Betul, ini beda ya. Beda. Kemarin mereka juara global dunia. Betul. Kali ini kalau mereka menang, mereka adalah juara Asia East sesuai dengan lomba yang kita ikuti. Betul. PMWL East. Yes, betul sekali. Dan belum tentu nanti ada PMWL East lagi nggak sih? Oh nggak ada. Oh udah pasti ada berarti ya. Tapi untuk nextnya kan Sistemnya nggak tahu. season 1 harusnya bakal ada gabungan antara East dan juga West. Jadi nanti bakal ada juara Asia, bakal juga ada juara dunia. Kalau kali ini kan hanya sebatas juara Asia aja. Betul, ada juara Asia, ada juara dari Barat juga, dari Westnya, sama ada juara dunia. Berarti akan ada 3 gelar yang sangat bergengsi dipertaruhkan di kaca internasional ini. Betul, dan mungkin di Barat ya itu bisa dipisahin juga sih dari benua Amerika Oke. dan juga Eropa, karena kan agak jauh tuh jaraknya kan. bener. Dan pasti pinknya kan berat tuh, main Eropa Amerika kan. Betul. Ya kita lihat nanti lah kebijakannya seperti apa juga, peraturannya seperti apa juga. Tapi yang jelas thank you banget buat Tencent dan juga PUBG Mobile yang telah memberikan wadah untuk anak-anak Indonesia yang berbakat dengan bermain game. Tentunya buat PUBG Mobile terutama diberikan ranah yang menurut gua bagus banget. Ekosistemnya juga bagus banget. Ada turnamennya, ada regenerasinya, ada support turnamennya juga. Jadi ini bener-bener bagus banget untuk ngelihat perkembangan anak-anak Indonesia. Betul, dan apalagi nanti ketika sudah mulai menjalani offline ya, itu bakal pecah banget. Beuh. Oh bener, salah gua, kalau di West itu nanti kan bakal offline, jadi mereka bakal bertemu semua di satu lokasi kan. Kalau nanti Oke. di season 1 nanti. Ya, tapi kayaknya kita udah harus ngebahas gamenya lagi nih Flo, di mana RRQ. Wah,
RRQ biasanya langsung ngambil bukit ini, gunung ini. Dihalangi. Betul. Dan juga pindah kan circle keluar menuju ke arah open field. Jauh banget berarti Ulu tadi dari Primorsk, dari Pierre. Nggak jauh dong pas muter kiri. Iya nggak, maksud gue untuk ngambil bukit ini tuh dia cepet banget dibandingin sama RRQ yang dari Pochinki, terus dibandingin sama TSM yang looting di arah Gergopol. Mereka cepet banget sampai di titik ini. Mungkin mereka looting ya. Mereka udah janjian. Udah berapa punya senjata udah. Armor aman. Healing aman, yuk jalan. Nggak pakai sampai nge-clearing semuanya. Mungkin kalau dari RRQ, mereka nge-clearing semua Pochinki baru cabut. Oke, dan pantas saja RRQ nggak berani karena mereka cuma punya satu vehicles doang. Betul. Satu Dacia doang, ngotot naik di spray 4 orang, meleduk duar. Hilang sudah kesempatan mereka untuk kejar-kejaran poin. Betul, ini turnamen bukan klasik. Betul Jangan naik sekali. mobil berempat. Tapi lu ngerasa agak pelan gak sih temponya buat hari ini? Bukan hari doang sih, kemarin juga ada beberapa game yang lambat banget temponya. Oke. Ada juga game yang cepat banget temponya, tergantung dari timnya juga siapa yang menginisiasi fight di awal-awal. Beda kemarin, di awal-awal tuh banyak fight, kayak fight kecil-kecilan yang pick off 1, pick off 2. Kali ini nggak ada. Weekend di kemarin kemana? Kemarin gua nggak nonton soalnya lagi Weekend check di up. kemarin itu pentalnya ke arah bawah. Oh, Musuh. 50-50 ya? 40-60 lah, 45-55 lah kita bilang ya. Oke, gue sempat lihat tuh screenshotan orang. Yang dibilang legend ya. Iya, yang dibilang legend. Tapi jadi sering ke situ ya. Kalau kemarin tuh Dobromesto terus ke arah port, sekarang kiri bawah yang zonanya Buangke tuh. Iya, itu ke arah Milnar ya. Milnar sekitarnya juga ke arah Winery. Itu cukup ngebantu BTR sih kemarin ya. Mereka cukup terbantu dengan zona pindah ke arah bawah. Mereka juga nggak terlalu pindahnya itu nggak drastis lah. Dan banyak tim yang tadi tumbang kemarin ya. Itu di awal-awal permainan. Banyak player yang tumbang di pelanggaran lobby. Tengah-tengah game juga banyak banget. Beda banget sama sekarang ya. Yang tumbang baru 1 doang tadi dipulangkan ke arah lobby. Iya, itu pun tertangkap ya. Iya, pemain dari Chelsea. Ulu deng. Ulu. Si Huoswan. Oswan. Oswan. Winter yang lagi gila banget ya. Wah, itu pemain yang harus diwaspadain banget sih. Tapi sepertinya bakal ada crash di sini antara Sinergi dan juga tim nomor 12 Mega. tadi Mega saling berpapasan di arah Milta. Tapi belum ada baku tembak yang terjadi, hanya mengamankan jalur rotasi mereka doang. Dan Mega juga langsung mengambil di bagian high groundnya supaya lebih mudah untuk mengamati situasi yang ada di lower ground. Wah. Ada T1. Ada ZZP di bagian atas. Perang atau tidak? Ulu juga sudah mengamati di bagian atas sebelah kiri. Ronde 2 kita bakal TS dan juga Ulu bakal fight kembali. Kali kita bakal dari Ulu dapetin 1 korban, langsung 2 yang kenok. Rex dan juga Matoy. Tinggal Yuhai dan Aishus bakal kabur meninggalkan teman-temannya. Kita bakal lihat ya apakah dari tim TS bisa membalikan hari Cabut. mereka ya. Tampaknya mereka nggak mau resiko. Betul. Bakal tinggalin, dan dari tim TS perlu cari cara sih gimana mereka bisa comeback ya. Benar. Karena performa mereka bener-bener beda banget sama ketika mereka bermain di PMPLC ya. Nggak usah PMPL deh. Opening weekend mereka sama weekdays dan juga super weekend beberapa kali mereka main beda banget sama di grand final sekarang. Apakah ini efek ada biu-biu? Maybe karena mungkin ada satu nilai plus yang dipunya sama Biu Biu untuk ngebonding playernya supaya lebih nyaman, Mungkin mainnya lebih lepas, jadi mereka semua nggak terlalu banyak punya tekanan. Mungkin ya, kita nggak tahu juga sosok Biu Biu itu seperti apa di tim Secret karena pasti beda. Kalian nonton Biu Biu ketika lagi live stream dan juga bikin konten sama main di in game itu pasti beda. 2 karakter 3 karakter yang berbeda. Betul, apalagi kalau dia di kontennya lebih cenderung fun gitu kan. Betul. Itu beda ketika dia main turnamen, nggak mungkin di turnamen dia ngelucu-lucu. Nggak mungkin Pak. Kecuali Ryzen Iya, yang sama Microboy diledakin. Iya, itu miskom tipis, bikin lucu, tapi mengurangi ketegangan yang ada di in game. Walaupun agak panik tipis tuh pas Microboy. mencairkan suasana. Mencairkan Jadi suasana. tadi yang udah mulai tegang itu kan, jadi lepas lagi mainnya. Bagi BTR tuh lucu, tapi bagi penonton Nggak, bayangin pas penontonnya deg-degan gitu kan, kayak, weh kenapa? BTR-nya ketawa. ketawa dengan apa yang udah mereka lakukan. Tapi emang harus seperti itu sih. Harus ada hal-hal lucu yang dilakukan di in game supaya player-player yang bermain tidak stres. Tiap player beda-beda lah. Kayak BTR sekarang bakal langsung commit spray menggunakan. Wah, kena. Wait. I shoot. Backup fire-nya Leh Uga tuh tadi tiba-tiba. Tapi Aish ini emang terkenal banget dengan sniper sih pas ya. Waktu PMCO kan dia dikenal sebagai salah satu sniper yang paling tajam di PMCO juga. Saingannya Luxi ya. Saingannya Luxi waktu itu. Dan dia satu dari hanya beberapa player yang bisa menggunakan sniper dengan efektif. Betul, dan hanya sekedar zoning out doang dari kompon yang udah ditempatin sama tim Secret. Karena mereka tinggal berdua doang, jadi siapapun yang lewat dari arah mereka, ngelewatin mereka pasti bakal langsung ditembakin di zoning out supaya kompon mereka nih aman. Betul, kita bakal dari BTR juga bakal langsung pindah posisi kali ini atau menahan di daerah jembatan. Kan dia agak ragu deh ini bakal kemental kemana. Jadi dia lebih pilih untuk stay di daerah jembatan. Jadi kalau pindah ke bawah pun monggo, bisa pindah lewat jembatan ataupun pindah ke atas juga monggo. Betul. Bisa secure. Mereka terpisah dua-dua hal ini
poinnya. Yes, dan Split kedua. kelihatan tuh mobil merahnya BTR terparkir dengan nyaman di arah bukitnya. Uasnya udah mulai ditembak-tembakin, bannya dikempesin, mengurangi jumlah kendaraan yang dipunya. Tapi RRQ satu pemain mereka diamankan. Bir 11 dikenok begitu aja di barisan paling depan. Akan segera menghadapi push dari tim IND. Slayer bakal langsung mengokang. Snipernya M24 sudah mulai dikeker menuju ke arah pemain-pemain dari tim RRQ. Sementara 420 bakal nge-push. Granat sudah mulai dimasak dan mendapatkan satu orang lagi. Ditumbangkan begitu saja ke arah tanah. Dan ada lemparan utility juga. Dan G9 berhasil mendapatkan satu trade. Tapi dua pemain dari RRQ sudah berhasil diamankan. Kali ini Ernie masih berusaha untuk melakukan revive. Tapi ada granat demi granat yang bakal dilempar sama G9 menuju ke arah bagian belakang. Trains mungkin tidak bisa diselamatkan karena Blue Zone juga sudah mulai bergerak kali ini. Oh, 420 terlihat. Ini free shoot dan langsung menjatuhkan satu pemain lagi. RRQ, dua pemain mereka kembali tumbang dan akan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Ditui selesai. Dua pemain lain masih bersembunyi di arah 140 sudah mereka buat dan Jinan juga berhasil mendapatkan satu dan 420 OP juga berhasil diamankan. Dua trade terjadi lagi dan lagi. Last man standing Slayer yang tersisa Bir akan nge-push ke last man standing dan akan langsung dilempar. Low toss-nya belum mendapatkan kill kemanapun. Slayer bertahan sendirian aja menghindari granat yang dilempar oleh tim RRQ dan terlihat langsung satu orang yang sedang melakukan proning. Slayer cukup low dan IND kalah fight. IND dipulangkan ke arah lobby. 4 kill pertama untuk RRQ. Ya, setim IND ya. Yang tadi kita sebut ya, mungkin punya chance masuk ke top 3 juga. Akhirnya tumbang di game pertama di posisi ke-16 yang membawa 2 kill. Tapi menurut gua, kalau kita ngomong real ya kali ini kalau sebagai pendukung BTR, ini sedikit membantu BTR. Betul, dia kasih 2 kill. Tapi juga menumbangin 2 player. Yes, tapi ini agak rugi juga buat BTR karena RRQ ngedapetin 4 kill. Iya, betul. Tapi kalau misalnya dia mati cepat, itu baru worth it gitu kan. Betul, dan tadi kalau nggak salah begitu circle kebuka, zonanya menguntungkan ke arah BTR, Flo. Betul, BTR dapetin ujung zona kali ini, tinggal menunggu pergerakan dari tim-tim lain juga untuk menuju ke arah zonanya. BTR gue rasa bakal main di pinggir ataupun 3/4 masuk, nggak bakal terlalu center, mengingat masih ada 15 tim juga 55 orang yang masih live. Kalau dia buru-buru ke tengah, dihajar oleh banyak banget tim. Betul, kayak gini nih, si Yudu juga yang bakal melakukan fight. Mereka berada di arah Yudu, di arah utara berarti. Mereka masih berusaha untuk masuk ke dalam zona terlebih dahulu. Ada pemain-pemain yang lewat di depan muka mereka, tapi belum ada tembakan sama sekali. Tadi ada KOG yang rotasi di sekitar Yudu. Bahkan kali ini KOG bakal melakukan fight dengan tim Chelsea. Jarak mereka sudah mulai berdekatan, ada di arah kompon. Ternyata defensive area yang dipunya oleh tim KOG harus mengontrol area sekitar karena gue yakin kompon ini juga akan direbutin dan diperhatikan oleh tim-tim lain. Betul, ini bakal jadi peperangan di daerah perbukitan sih. Jadi mobil, gundukan, pohon yang strategis dan juga rumah-rumah bakal langsung direbutkan. Apalagi dengan circle keempat yang menuju ke arah area yang udah berbahaya banget, open banget kayak sekarang nih. Si Atangki bisa nembakin dengan sangat free, tapi beberapa tim juga membalas peluru-peluru dari tim-tim lain. KOG enak sih, relatif enak. Cuma nggak enak kayak kalau udah pindah posisi lagi. Betul, mereka naik udah langsung disambut sama banyak banget tim tuh. Dan kali ini Yudu, Wah, Chelsea. Yudu juga bonyok banget. Arah rotasi mereka ketahan sama tim Chelsea. Kali ini MG bener-bener lock angle-nya menuju ke arah tim Yudu. Yudu pusing banget nih pasti. Dihajar di semua sisi ya. Yap. Depannya ada lawan, kiri kanan ada lawan. Dan bener-bener mereka belum masuk zona lepas tuh. Mereka harus maju dikit lagi kalau mereka pengen masuk ke safe zone-nya. Betul. BTR yang sisi harus perang dengan Valdus kalau dia pengen menang. TS juga bakal bonyok-bonyokan dengan tim RRQ. Yang udah bonyok dengan 2 anggota doang. Itu 2 lawan 2 loh. Iya, RRQ sama 2-2. TS 2 lawan 2. Iya sih, BTR sama Valdus sih penting banget nih. Kalau Betul. BTR bisa nge-clear Valdus, itu bisa bilang 1/4 area di bawah. Itu punya dia tuh. Harusnya dari iya. kiri sampai ke tengah sampai ke bawah itu area dia semua 1/4 dari circle-nya. Betul, tinggal fokus yang datang dari arah kiri. Karena kan arah kirinya juga high ground tuh. Betul. Dari arah kirinya better juga high ground. Jadi harus diantisipasi banget jangan sampai ke pick off. Tapi kali ini sepertinya dari Mega juga bakal mendapatkan tekanan. Ada T1 yang ada di sekitar mereka. Paradox bakal dilempar granat oleh tim ZZP. Oleh ZZP maksud gua bukan timnya. Tapi kali ini ZZP benar-benar menjadi bombardir menuju ke arah tim Mega. Langsung diledakkan begitu saja mobilnya. Dan berhasil mendapatkan satu dengan granat. Tapi Eleven terkena lemparan granat dan Mega dipulangkan menuju ke arah lobby. Satu tim kembali dipulangkan dan RRQ pun tumbang. Sabar. Oh, ada G9, masih ada G9. Enggak, bisa G9. Last man standing ya. Yap. Kita bakal dari G9 bakal coba nipu-nipu bom ke arah seorang Yuhai. Kena kali ini Yuhai oleh bom seorang G9. Apakah G9 lempar bom lagi atau dia sudah habis? Tampaknya bom dia sudah habis kali ini. Di steal kill. Bete amat bos. Habis dapetin kenok di steal kill sama T1. Tapi gak apa-apa, gue rela untuk kali ini. Kali ini rela ya? Iya, jangan sampai killnya RRQ bertambah terlalu banyak juga karena bakal merepotkan BTR. Baru dibahas dan tiba-tiba BTR berhasil menjatuhkan satu pemain. Bahkan hampir 2 pemain Valdus dijatuhkan. Harus fokus karena di sebelah kanan masih ada 2 pemain Valdus yang siap
bersiap untuk menembak dan terbukti. Satu pick tadi dari Rafael Mott menjatuhkan bahkan dua pemain dari tim Bigetron Rebellions. Luxi masih mencoba tapping dengan menggunakan M14-nya. Masih berusaha untuk mendapatkan satu persatu dan akhirnya Microboy pun ingin menuju ke arah bawah malah kepleset dan ngedamage. Dia harus pulang ke arah lobby. BTR hanya bertahan dengan dua player aktif. Satu pemain mereka masih dalam posisi knock dan masih proses merangkak untuk berusaha diselamatkan. Iya, kita bakal lihat pergerakan juga dari semua tim sudah mulai berbahaya karena Circle sudah pindah juga, tapi dari tim wah BTR free shot banget sih. Langsung pulangin tim SGE ke arah lobby itu free banget tadi. Bener-bener tembakin orang yang ngepron di lapangan. Yap, dan harusnya Luxi masih bisa diselamatkan. Zuxi masih bisa diselamatkan tadi. Kenok dan masih bisa dipegang. Dan RRQ pulang di urutan ke-13. Bigetron hanya butuh bertahan hingga masuk ke top 5. Iya, betul banget. Tapi balik lagi, Box dan juga Ulu nggak jauh nih dari BTR. Masih ada saingan BTR yang perlu diwaspadai juga kali ini selain dari tim RRQ. Dari Microboy ketika dia pulang, tim BTR perlu berhati-hati lagi. Dari Ryzen juga bakal coba memulangkan beberapa player tambahan dari tim Valdus untuk coba mengkosongkan ujung circle-nya. Circle lagi dikitarin juga, pelan-pelan dari BTR bakal pindah dengan Dacia juga, bakal pindah ke arah tengah circle, enggak? Ya, mereka bakal komit dengan dua sisa mobil yang mereka punya. Kali ini mereka bakal bergerak untuk menuju ke dalam circle terlebih dahulu. Tetapi di bagian kirinya tadi cukup ramai. Oh, tertangkap sepertinya Luxi. Tertangkap oleh T1. CCP berhasil mendapatkan bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Satu pemain Bigetron hilang dan bahkan Bigetron berada di urutan ke-12. Langsung dispray oleh T1. Oke, gue nggak tahu ya apakah BTR poinnya bisa ngejar Eric atau enggak, karena Eric 4 kill tadi ya. Yap, BTR 4 kill dengan satu placement 5 poin. BTR 3 kill nggak tadi? 2 atau 3 kill harusnya tadi yang diamankan sama BTR. Iya. Tapi seenggaknya gap point mereka masih belum terlalu jauh. Yang harus diwaspadain itu sekarang tim-tim yang ada di posisi 3-4-5-nya. Itu yang berbahaya. Yap, itu yang berbahaya buat BTR karena mereka bisa aja ngebalap poinnya BTR kalau mereka mendapatkan placement yang bagus banget dan kill yang banyak di match kali ini. Dan sepertinya Secret, dua pemain yang tersisa tidak bisa bertahan lama karena dihadang juga oleh tim T1. Bahkan T1 juga mendapatkan gempuran dari tim TSM. Sudah saling melakukan fight kali ini, udah mulai chaos. Ini circle yang keempat menuju, circle 5 menuju circle ke-6. Dan Ulu juga dipulangkan. Berarti top 5-nya harusnya tidak berubah terlalu besar, Flo. Betul, ini kayak berbahaya banget, tapi Yurubu juga bakal tumbang. Kali ini baik banget tim yang tumbang di awal permainan ataupun memasuki mid game kali ini ya. 8 tim tersisa, 20 masih live, tapi kita bakal ada beberapa tim sudah mulai bonyok-bonyokan juga, termasuk dari tim Box Break ditumbangkan, tapi belum dipulangkan ke arah lobby. Yap, kali ini masih bertarung. Sepertinya dua pemain dari TSM masih coba bertahan. Ada Clutch God dan juga Zigat di arah yang sama, di arah Vortigar yang sama, harus menghadapi T1 yang ada di sekitar mereka. Akan dilempar lagi satu smoke menuju ke bagian depan, 2 smoke. Bahkan ZZP masih mempunyai banyak utility yang ada di tasnya. Dan Yeonjun akan menuju ke arah bawah, sedikit melakukan flank jarak jauh untuk memperlebar view yang dipunya oleh tim T1. Dan TSM akan regroup. 3 pemain mereka sudah mulai berkumpul lagi. Mereka harus bergerak untuk mengamankan beberapa forting defensif yang ada di bagian pinggir dari circle-nya. Karena Bluesun akan bergerak kurang lebih dalam 10 detik lagi. Dan Arjon mendapatkan ZZP. Latska juga berhasil diamankan oleh seorang Velmot. 2 player yang lagi ganas-ganasnya dari tim Valdus berhasil menumbangkan 2 orang yang ada di depan mereka. Ya, kita bakal lihat pergerakan juga pelan-pelan dari tim OR OR bisa ngejar loh pas. Mereka kan di peringkat ke-5 ya, atau 5 atau 4 mereka ya. 6. OR. Tadi terakhir gue lihat 6 ya? 6. Mereka bisa ngejar loh pas. Masuk ke 5 atau 4, lalu mereka mengejar top 3 mungkin. 5 deng. 5 kan? OR 5, OR 5. Kalau OR Chicken kali ini ya, dengan jumlah kill yang banyak, bisa mereka lompat ke nomor 4 ya, pelan-pelan. Nomor ke-4, lalu lompat lagi ke 3 nanti ketika mereka bermain gemilang. Oke, kita lihat nanti setelah adanya analisa dari Om Wawa. Lemparan bom ke arah box kali ini dan hampir kena. Kalau kena tuh, mati rame-rame. Kena lagi tuh kalau tadi kena, buy one get two tuh. Buy one get two tadi dengan granatnya langsung dapat 3 orang begitu saja. Mavi tidak ada helm sama sekali, mereka bertahan di arah rumah yang cukup enak, berada di bagian high ground. Sementara Break lempar granat menuju ke arah rooftop, meletup sudah dan berhasil mendapatkan 1 orang. Lemparan granat yang baik dari seorang Break dan langsung dipus begitu saja. Sudah tidak ada helm di mana kondisi dari face-nya juga hanya 50%. Masih punya granat, ternyata bakal dilempar menuju ke arah bagian pinggir dari pintunya, meletup belum memberikan damage yang terlalu besar. Bahkan Valdo sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. 6 tim tersisa, lemparan granat balasan, tapi sepertinya Sarah sudah tidak tahan lagi. Dia bakal masuk lagi ke bagian dalam. Viru juga bakal menuju ke bagian atas mengamankan posisinya terlebih dahulu. Huiga. Huiga.
nyebrang. Nyebrang dia, Like a bakal boss. nyebrang dia. Tapi kita bakal lihat kayaknya pergerakan dari tim box juga pelan-pelan menghindari tempat-tembakan dari musuh. Dan OR sudah mengelilingi tim box, tinggal 2 player lagi. Scout turun dari rumah, tembak kali ini ke arah Huiga. Tapi Viru bakal kena bom dari seorang Hyuga dan break bakal tuman juga. Tinggal Huiga yang bertahan dari Wah. box. Bakal pulang ke arah lobby di posisi ke-6 pada game kali ini. GG sih, sumpah setupnya OR bener-bener bikin bingung pemain-pemain dari Box Gaming. Ternyata masih ada 2 pemain dari OR yang menahan di arah rumah Spider-Man. Itu yang ngebuat mereka nggak sadar kalau ada 2 backup yang belum diketahui posisinya oleh tim Box Gaming tadi. Iya. Wah, sayang banget. Sementara kita bakal balik lagi menuju ke arah tim KOG yang masih bertahan sejauh ini. Hanya ada 5 tim yang tersisa. 3-3-2-1-1. RCS dan juga Chelsea hanya menyisakan last man standing mereka. OR bertahan dengan 2 pemain. Sementara TSM dan juga KOG masih mempunyai 3 pemain. Tapi coba kali ini bergerakan dari tim Chelsea, mereka juga masih menjaga area mereka. Dia tinggal sendiri, seorang diri, dan TSM Entity punya 9 kill. Ini menggila banget sih TSM Entity ya. Kalau dia Chicken dengan 9 kill, lumayan bisa ngebantu mereka naik di peringkat top 8-nya kali ini. Betul, sementara dari Soap masih menahan Lin ke arah kanannya, nggak pegel apa tuh pinggang ya. Ada through the smoke lagi dari Neo, belum mendapatkan apapun. TSM bertahan dengan 3 pemain dan langsung disebar begitu aja. Ini benar-benar ngezoning tim-tim yang mau masuk ke dalam zona, apalagi buat tim-tim yang saat ini tuh masih ada 2 tim, 3 tim bahkan yang masih berusaha masuk menuju ke dalam zona. Sementara sudah ditungguin sama pemain-pemain dari tim KOG. KOG udah masuk dalam circle, TSM butuh masuk ke dalam circle, tapi mereka udah mulai menyebar. Seenggaknya TSM bisa menghalangi tim lain yang belum masuk ke dalam circle juga. Betul, tapi kita lihat dari pergerakan beberapa tim, mereka juga bermain yang sangat defensif ya, apalagi dengan tim-tim yang hanya memiliki 1 player tersisa. RCS juga tinggal 1 dari tim-tim seperti tadi OR tinggal 2-3 lagi. Banyak banget yang udah pincang pas, tinggal menahan posisi mereka, termasuk Gil. Tinggal healing-healing dong dia di luar. Last man standing itu gitu ya? pun kalau punya healing. Kayaknya nggak ada deh. Masuk ke tembak. OR bakal pulang di posisi ke-5. KOG masih bertiga. Chelsea tinggal sendiri dari tim TSM bertiga juga, tapi TSM punya 11 skill. Bye-bye, RCS juga bakal pulang ke arah lobby. Bye-bye semuanya. Tinggal MJ. Yes. Solo squad ya. Apakah dia bisa menahan gempuran-gempuran yang ganas dari tim-tim lain? Oh, dapetin lihat satu dari MJ. Bakal langsung dengan bandage, tinggal 2 yang tersisa. Tapi Sup juga bakal tembak oleh seorang Jonathan. Ya hampir menemukan seorang Sup, dan Sup bakal tumbang juga kali ini. Jonathan bakal langsung lempar bom ke arah MJ. teman senegara dia ya, dan MJ bakal pulang oleh KOG. Tapi ini chance banget untuk tim TSM dapetin chicken. Betul. Jonathan mesti nyari, karena Jonathan Eko hilang. Eko nggak ada orangnya. Tadi kayaknya dilempar granat, ada orang lempar dari sini juga. Ada yang nembakin. Oh hilang orangnya. Iya, tapi kayaknya TSM deh. Ya, TSM. Fix TSM. Winner, Dapetin chicken hari ini. dinner. Untuk TSM menjadi pembuka chicken kita hari ini juga. TSM itu ada di peringkat ke-7. Berarti harusnya mereka nggak balap IND. Mereka tadi chicken 30-an poin ya. Iya. Udah mendekat ke box. Iya, dia udah ngebalap Mungkin IND. ke posisi 6 ya. Tapi belum ngejar OR harusnya. Di bawahnya OR ya. Di bawahnya OR. Iya. Bentar, ini tadi nggak cuma kita berdua. Oh iya. Ada Benny. Halo Ben. Gimana Ben? Match 1 Ben. Match satunya sih barbar banget nih. Wah, gue setuju sih. Gue setuju. Awalnya pasif tapi ya. Awalnya pasif. Awalnya pasif sih. Cuman maksud gue ini kayaknya tim-tim yang di Tengah. di bawah-bawahnya BTR ini yang Ah. tengah kayaknya hari ini kayak bakal bermain gila-gilaan sih. Oh iyalah. Karena kan Bener gak sih? bener, soalnya Karena juaranya mereka masih tipis. mau gak mau. Kalau nggak gila Betul. nggak bakal top 3. Betul. Berarti mereka bakal mainnya menurut gue sih bakal barbar, bakal ya lebih ngejar si peringkat 1 sampai 3-nya sih bakal dikejar habis-habisan sih. Pasti. Tadi kayak gue lihat tim India ngejar RRQ. Yoi. Iya. Kenok 1 pakai sniper M24 langsung dihajar. Biar kata mereka kalah gitu. Itu meta yang bagus Ben. Yang kenok Itu meta 1 yang bagus, ras. ya? Kan ada meta baru di PMWL. Kenok 3 rotasi. Iya, ada yang kayak Kenok gitu. 3 rotasi. Ada yang kayak gitu. Sih, cuman gue gak mau bahas. Itu gue denger tuh kabar itu. Oke Ben, thank you banget lo Ben. Udah gabung sama kita ya. Karena kita sekarang bakal dengerin analis juga dari Om Wawa. Kira-kira Om Wawa ngasih analisanya seperti apa dari game yang pertama. Thank you Ben.
Dan hai semuanya, selamat datang di sesi analis untuk PUBG Mobile World League East Season 0. Dan kita sudah melihat tadi di map Erangel atau di game yang pertama. Dan sebelum kita masuk, perkenalkan saya Wawa Mania sebagai analis kalian pada malam hari ini sampai dengan berakhir untuk acara kita. Dan memang benar-benar luar biasa ya dari atmosfernya untuk di final sendiri. Dan di match pembuka tadi seluruh 16 timnya bermain dengan lebih lepas daripada yang biasanya. Dan kita lihat dulu untuk map ranking tadi. TSM Entity langsung memimpin dengan jarak yang cukup jauh. Dengan 14 total poin kill, mereka mendapatkan 34 poin. Disusul Orange Rock dengan 9 poin kill. Dan ini berbahaya banget karena Orange Rock juga pastinya akan bisa naik ke atas, mengingat bahwa saingan mereka Level Up, Box Gaming, RRQ Athena, Bigetron Red Aliens itu rata-rata berada di halaman yang kedua ya tadi, kecuali Box. RRQ Athena 5 poin, Bigetron Red Aliens 3 poin, Level Up ada dengan tambahan 5 poin juga. Seperti apakah nanti klasemennya akan sangat tipis sekali ya teman-teman. Itu udah chaos lah di top 5-nya kita. Tapi kita bahas dulu untuk arah dari circle, mungkin dari flat path-nya yang cukup agak-agak fair lah, kecuali untuk tim-tim yang memang punya jalur kayak kalau mereka mau ke Milta Power atau mau ke arah dari kota Milta. Dan setelah itu juga untuk circle-nya sendiri masih cukup oke lah ya, karena mengcover sebagian daratan dan itu membelah dari tengah menuju ke bagian atas, yang berarti untuk para pemain TSM mereka nggak mau turun ke Yasnaya Poliana karena di sana mereka sering kali bertemu dengan Reject Scarlet seperti yang kemarin. Mereka lalu turun di Georgopol. Jadi di sana mereka mendapatkan item-item yang sudah mereka butuhkan. Dan untuk lokasi drop zone para pemain-pemain atau tim-tim di top 5 kayak Level Up, mereka ada di Very Pit. Untuk Bigetron Red Aliens kita tahu sendiri mereka berada di area dari farm, Orange Rock di kota banjir, dan juga RRQ yang berada di daerah dari Pochinki. Dan cukup menarik kenapa? Karena setelah menit yang ke-7 TSM langsung melakukan rotasi, ada Yudu juga dari Severny turun dan mereka mengambil tempat yang sama ya. Di bawah dari kota Severny itu ada kayak kompon-kompon kecil yang bisa diisi. Dan dari ketiga tim ada TSM, terus ada Reject Scarlet, Yudu, mereka mengarah ke posisi yang sama. Jadi ketiga tim ini berusaha untuk mendapatkan posisi tengah tapi nggak terlalu ke tengah, tapi melainkan memilih untuk stay di bagian pulau bagian atas. Sedangkan dari Bigetron sendiri mereka masih stay di menit yang ke-7. Mereka bertahan juga gak mau terlalu cepat untuk melakukan rotasi di zone yang pertama. Jadi yang pertama ini kayak semuanya cuman ngelut santai, baru habis itu mereka jalan ya. Jadi agak-agak ada late rotation lah. Dan memasuki mungkin di zona yang kedua ini menarik sih. Untuk zona yang keduanya, tapi kita bahas dulu untuk top playersnya tadi di Erangel kita. Siapa saja? Zedga, Jonathan, terus ada Scout OP dan ZZP dari T1. Ya, ini berarti ada 2 wakil dari TSM menyumbangkan 11 total poin kill. Dan dari Scout ini adalah Orange ya. Jadi Orange-nya juga sebenarnya mereka punya compound. Mereka udah nyelamatin kompon, di mana memang kompon mereka itu harus ditabrak oleh pemain-pemain dari Box Gaming. Dan sebenarnya dari Orange sendiri mereka bisa dengan cepat menyapu ya. Cuman sayang tadi ada satu buah frag grenades yang kena jendela ya. Jadi gak nemuin sasaran sama sekali. Meskipun grenades yang keduanya pas, tapi ya itu tadi setup yang pertama yang meleset membuat mereka gak bisa dapetin 2-3 pemain yang memang dari Box Gaming terkonsentrasi di satu tempat. Jadi cuman ada di balik batu. Kita lihat untuk highlightnya dulu di dalam Erangel tadi, apa saja yang dilakukan oleh ke-16 tim kita. Dan dibuka dari circle yang kedua, si Level Up juga mereka melakukan rotasi yang cukup cepat. Tiba-tiba yang kita tahu RRQ biasanya ada ya di bagian daratan dari perbukitan yang berada dekat dengan Georgopol. Kali ini mereka Level Up lebih dahulu untuk berada di sana. Nah, ini yang menarik ya, tim IND nyaris untuk bisa menyapu para pemain dari RRQ. Mereka berhasil untuk merontokkan 2 pemain sekaligus dari RRQ-nya. Dan sayang sekali pastinya karena dari tim pertama yang kembali sebenarnya adalah tim IND tadi yang berjumpa dengan RRQ. Tapi kalau kita lihat ya, secara keseluruhan mungkin yang paling intens terjadi adalah tim-tim yang melakukan rotasi melewati Georgopol. Karena dari BTR, dari farm, mereka tidak langsung nabrak ke tengah. Kenapa?
karena jalur mereka memang searah dengan box gaming. Dan dekat di sana juga ada pastinya ada Orange yang selalu berada di jembatan dari kota banjir. Dan itu adalah posisi-posisi yang cukup berbahaya. Nah, setelah itu, ini circle yang kelima di mana BTR mereka berjumpa dengan Valdus dan ditabrak. Men, dari Valdus yang memberikan perlawanan yang sangat-sangat berarti dan mendapatkan dua pemain tadi, ada Microboys bersama dengan Suxi juga, yang membuat pergerakan dari pemain BTR yang lain sedikit kelimpungan ketika berusaha untuk masuk lebih jauh ke dalam circle yang menyebabkan mereka keluar dengan cukup cepat. Sayang sekali, dan setelah itu kita melihat permainan dari TSM dan hanya ada dua ya. Hanya ada dua di top 5 yang bertahan. Ada You Level Up sekarang yang berjumpa, ada Orange Rock yang berjumpa dengan Box Gaming. Dua tim terakhir dan kedua tim top 5 ini masih berduel satu sama lain dan pastinya break salah satu pemain yang sangat keras semasa final. Dan dengan satu buah granat tadi bisa merontokkan pemain dari Orange Rock, tapi mereka masih gagal untuk masuk lebih dalam lagi ya, untuk menguasai bagian dari circle. Dan Orange Rock juga meskipun mereka selamat, mereka memenangkan fight kecil berhadapan dengan pemain-pemain box. Namun ketika mereka mencoba untuk masuk lebih dalam lagi, di sana sudah ada TSM. Selain dari TSM sebenarnya KOG itu positioningnya bagus. KOG lebih dahulu berada di dalam circle. Jadi udah bagus, tapi ya TSM dengan manpower yang jauh lebih kuat lagi, mereka bisa menabrak pertahanan dari KOG. Secara total damage TSM 14 poin kill dan 1500 damage ini semuanya kalau mereka dapetin knock udah pasti finish. Nggak ada babi bu sama sekali. Setelah itu kita melihat ada KOG, ada GXR Sales juga, ada Reject Scarlet yang sempat untuk masuk ke dalam, dan damage terbesar dipegang oleh Orange Rock ya. 2000. Banyak sekali. Secara mereka punya compound, mereka dapetin positioning gitu loh. Kartu kuncinya dari Orange Rock tadi adalah compound. Mereka punya, mereka udah pegang, mereka kunci yang dari belakang ketika mau masuk susah. Nah, tapi minusnya adalah ketika mereka sudah punya compound dan mereka harus keluar dari dalam sana. Untuk tim-tim yang berada di luar yang sudah mengunci akan sangat melihat pergerakan dari Orange Rock, dan pastinya dengan mudah mereka bisa menumbangkan Orange Rock yang memang sudah pincang ya, sudah pincang dicakar sama pemain-pemain dari Box Gaming. Dan itu kayak di circle yang ke-6 masuk ke circle yang ke-7 yang memang begitu cepat, sudah gak ada coverage sama sekali yang bisa dipakai oleh keempat tim tersebut. Dan kita lihat secara keseluruhan ini adalah yang kalian nantikan over ranking kita. RRQ Athena 224 kali ini terpaut 4 poin dari Bigetron Red Aliens 220 dan Box Gaming 218. Masih tipis namun di bawahnya. Ini yang agak mengerikan. You Level Up Esports, Orange Rock Esports sudah mulai mengejar juga. Dan well, ada nama baru lagi kembali muncul ya. Di peringkat ke-6 kita punya TSM NTT, membuka peluang bagi mereka juga kalau mereka dapetin satu kali chicken dinner lagi dengan poin kill yang sangat banyak. Kali ini total poin kill terbesar dipegang oleh TSM NTT. Ya, kita bisa mengambil narik kesimpulan bahwa dengan satu kali permainan saja, ini top 6-nya masih akan bisa berubah-berubah. You Level Up dengan nilai poin seperti tadi, mereka lebih mengamankan placement point ya, karena memang kecil banget untuk kill poinnya. Dan kita skip sebentar, kita lihat di halaman yang kedua ada GXR Sales 132, King of Gamers 131, Team Secret 124, Synergy 122, Yudu Gang 107, dan ada Reject Scarlet juga di 106. Jadi untuk ke-6 tim yang berada di halaman kedua ini, mereka harus lebih ekstra lagi ya untuk bisa bergerak. Tapi ya Yudo Gang kayaknya udah naik sih, kemarin 16, sekarang sudah ada di posisi yang ke-15. Cuman concernnya kita sekarang top 6-nya. Ini benar-benar final terketat yang pernah ada. Dan aku udah tahu lagi sih, TSM mereka comeback dengan begitu baik, dan mereka membabi buta banget gitu loh untuk bisa naik ke atas, dan kurang satu game untuk mereka bisa mengejar kembali. Dan pastinya kalian juga harus tetap mendukung Bigetron apapun yang terjadi, karena mereka adalah asa kita untuk Indonesia. Jadi pastikan kalian sudah ninggalin like, thumbs up, dan juga hashtag IndoPride-nya. Jadi ya, map kedua kayaknya juga sudah akan dipersiapkan ya. Jadi kayak para caster kita sudah bersiap-siap juga. Akan saya lemparkan kepada para caster kita, tapi setelah yang berikut ini lewat.